Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Barang siapa yang mencari harta dengan cara yang halal dan dengan tidak melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, serta memperbaiki niatnya. Niatnya dia mencari harta dengan niat-niat yang baik, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin dianggap sebagai orang kaya atau untuk pamer, untuk sombong-sombongan. Bukan dengan itu. Niatnya baik, niat biar dia dan keluarga bisa memakan yang halal contohnya, dan tidak memakan yang haram, agar dia dengan keluarga tercukupi kebutuhannya, agar dia dengan keluarga tidak menjadi beban orang lain, bahkan bisa menolong orang lain dan lain sebagainya daripada niat-niat yang baik. Serta dia warok, menjaga diri dari yang haram dalam usahanya, dalam produksinya, dalam profesinya. Maka dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah dalam usahanya itu tadi. Jadi dia usaha mencari harta, niatnya baik, tidak melalaikan dia dari Allah, dan usahanya usaha yang halal, maka usahanya itu dianggap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada nilai pahala di situ. Dan itu adalah sesuatu yang terpuji menurut ulama. Banyak ulama yang punya usaha, dan ulama tidak memakan, tidak menjadikan ilmunya itu sebagai untuk mencari materi, enggak. Mereka ilmunya untuk dakwah, ikhlas, mengajarkan manusia agar taat kepada Allah, dekat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Adapun untuk memenuhi kebutuhannya, mereka berusaha, berdagang dan lain sebagainya. Sebaliknya, barang siapa yang melanggar salah satu dari tata cara yang baik yang diajarkan oleh Allah itu tadi, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, atau niatnya nggak baik, atau dia halal cari nafkahnya, akan tetapi dengan kesibukannya itu tadi menjadikan dia jauh dari Allah, menjadikan dia jauh dari tempat-tempat ibadah, menjadikan dia jauh dari ulama, maka hal itu adalah sesuatu yang tercela, tidak baik. Auzubillah. Dan bahkan dianggap orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggap orang yang maksiat. Oleh karena itu, kita hati-hati. Di dalam mencari nafkah itu kita hati-hati. Kita perhatikan tata caranya agar tidak melanggar syariat. Dan kita selalu introspeksi diri. Kita introspeksi diri, kita muhasabah dengan mencari nafkah itu. Semakin dekat enggak kita dengan Allah, dengan bisnisnya kita, dengan usahanya kita, dengan karirnya kita. Semakin dekat enggak kita dengan ulama, semakin dekat enggak kita dengan tempat-tempat ibadah. Kalau misalkan dengan kerjaannya itu tadi, dekatnya kita dengan Allah, dekatnya kita dengan ulama, dekatnya kita dengan tempat-tempat ibadah tidak terganggu, usahanya usaha yang halal, kita koreksi niatnya kita. Apa niatnya kita? Niatnya udah baik, teruskan. Itu merupakan sesuatu yang bernilai ibadah. Dan itu yang akan menyebabkan usaha kita barokah. Itu yang akan menyebabkan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan. Bukan sesuatu yang tercela. Jadi jangan salah paham. Bahkan diceritakan ada beberapa ulama mengunjungi
ulama juga, mengunjungi seorang syekh, mengunjungi seorang sayyid. Sama sayyidnya itu tadi, masing-masing ulama yang mengunjunginya itu, yang ditanyakan adalah usahanya. Apa usahanya? Ada di antara mereka yang menjawab, oh saya punya ladang, saya berkebun, saya punya ternak dan lain sebagainya. Semuanya didoakan agar usahanya lancar. Hanya ada satu dari rombongan ulama itu tadi ditanya, dia mengatakan, saya selama ini nggak punya usaha apa-apa. Apa yang dikatakan oleh sang Habib, sang Sayyid tadi, dia mengatakan, lalu apa perantaranya untuk mendapatkan rezeki? Jangan sampai engkau menjadikan ilmumu itu hanya untuk mencari rezeki. Dinasehati malah dia. Yang selain itu, yang punya usaha mendapatkan doa. Nah, ini menunjukkan bahwa ulama, ahlul ilm, itu sangat memuji orang yang mempunyai profesi. Karena Nabi sendiri memuji orang yang mempunyai profesi, yang punya usaha, punya bisnis, selama usahanya halal, tidak menyebabkan dia semakin jauh dari Allah, dan niatnya niat yang baik. Nah, begitu juga ada usaha yang malah usahanya usaha dalam mencari harta, dan usaha mencari hartanya itu nanti mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari harta tapi punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Itu yang seperti apa? Tentu kita kepengin. Kemudian kita termasuk orang-orang yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu ingin mendapatkan pangkat tinggi, mendapatkan derajat tinggi. Nah, ini mungkin yang kita tahu ya dengan ibadah dan ibadah mahdhah, ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam mencari harta, di dalam dunia usaha, di dalam bekerja berkarir, itu kita bisa meraih pangkat tinggi di sisi Allah. Dengan apa? Nah, dengan kita mempunyai mencukupi kebutuhan orang-orang yang ada tanggungan, maksudnya orang-orang yang kita tanggung. Contoh, siapa orang yang wajib kita jamin kehidupannya? Siapa orang yang wajib kita tanggung kehidupannya? Pertama, orang tua. Mencari nafkah, niatnya agar orang tua kehidupannya terjamin. Itu dia akan mendapatkan pangkat tinggi di sisi Allah dari usahanya. Pangkat tinggi di sisi Allah dari karirnya. Yang kedua, istri. Istri kan tanggungan suami. Niatkan ketika mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan orang tua dan kebutuhan istri. Yang kedua, anak-anak yang masih kecil. Anak kita, putra-putra kita, selama mereka belum balik, maka kita wajib menanggung kehidupan mereka. Kalau mereka sudah balik, kita sudah tidak wajib menanggung lagi. Dalam artian, bukan berarti kita biarkan anak kita menjadi gelandangan, bukan seperti itu. Kita memberikan kepada mereka, menyenangkan hati mereka, walaupun sudah balik pun mendapatkan pangkat tinggi, mendapatkan nilai tinggi di sisi Allah. Akan tetapi ketika anak-anak kita ini belum balik, itu sudah jelas wajib. Maksudnya, kalau ada orang tua mampu untuk menanggung kehidupan anaknya yang belum balik, akan tetapi dia tidak mau menanggung kehidupannya, maka dosa orang tua tersebut, dan besar dosanya. Nah, ini ada orang tua, dia mencari nafkah niatnya agar anak-anaknya itu yang belum balik terjamin hidupnya. Orang tuanya terjamin hidupnya. Nah, istrinya terjamin hidupnya. Atau dia punya perawan, anak gadis. Selama anak gadisnya itu tadi belum nikah, maka kehidupannya masih menjadi tanggungan yang wajib atau yang dibebankan, yang diwajibkan kepada orang tuanya. Nah, mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan orang yang menjadi tanggungan kita, maka itu menjadi perantara untuk mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi kita sudah mendapatkan harta,
kita sudah dibolehkan oleh Allah, oleh syariat untuk mencari harta, dapat pahala, ternyata kita bisa menjadikan usaha kita untuk meraih ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala selagi niat kita baik, tujuan kita baik. Bahkan Nabi SAW memberi sebuah ancaman gitu kepada orang yang menyia-nyiakan orang tuanya, menyia-nyiakan istrinya, menyia-nyiakan anaknya, menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Kafa bil mar'i itsman ayyudhi'a ma ya'ul." Cukup sebuah perbuatan dosa bagi seseorang adalah dengan menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Dan nanti kita akan ditanyakan, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian itu adalah pemimpin, wahai para laki-laki, wahai para manusia, dan setiap kalian akan ditanyai tentang rakyatnya, tentang siapa yang dipimpinnya. Suami akan ditanya tentang istrinya, anaknya. Begitu juga kalau kita punya orang tua, maka mereka, orang tua kita, itu wajib kita jamin hidupnya. Jangan minta-minta terus ke orang tua. Kita jadikan kita yang menjamin hidup orang tua kita. Istri kita jamin hidupnya. Bukan malah kita hitung-hitungan dengan istri kita. Coba ya istri saya bisa nyari uang. Enggak. Karena itu kewajibannya suami. Bukan kewajiban istri sama sekali. Anak kita yang masih kecil, itu kewajiban kita. Anak perawan kita, itu kewajiban kita. Jangan jadikan anak perawan kita itu malah menjadi ladang untuk mencari uang. Kita perintah anak kita untuk kerja di sana, di sini, agar kita sebagai orang tuanya dapat uang. Oh, itu bahaya sekali, bahaya sekali. Kecuali memang orang tuanya sudah tidak mampu sama sekali dan tidak ada yang menjaminnya. Selama orang tuanya, bapaknya masih sehat, kemudian sengaja menyuruh anak perempuannya, anak perawannya untuk bekerja agar bapaknya bisa mendapatkan kiriman dari anaknya, itu kata Nabi sebuah perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah anak perempuan perawan kita sudah menikah, maka anak tersebut menjadi tanggungan si suami. Suami yang wajib memberikan nafkah. Dan anak kita pun tentunya wajib taat kepada suaminya daripada kepada kita. Karena itu, semangat mencari harta. Dan jangan sesekali mencela orang yang semangat mencari harta. Karena mencari harta, kalau niatnya baik, tujuannya baik, tata caranya baik, kemudian menjadikan dia tetap dekat, bahkan semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan tempat-tempat ibadah, semakin dekat dengan ulama, itu merupakan sesuatu yang bisa mendapatkan pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.